Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin memperkenalkan diri. Nama Ahmad Rizal Baharsyah, NIT 59221121218361 dari program studi Teknika kelas T8A. Di sini saya akan presentasikan hasil makalah saya dengan judul Analisis hubungan maintenance dengan emisi gas buang mesin induk kapal. Yang pertama, latar belakang, konteks industri pelayaran. Industri pelayaran memegang peranan vital dalam perdagangan global, mengangkut lebih dari 80% komoditas dunia. Mesin induk kapal umumnya menggunakan mesin diesel berbahan bakar Marine Diesel Oil atau disebut dengan MDO atau juga Heavy Fuel Oil yang disingkat dengan HFO berdaya besar yang menghasilkan emisi gas buang signifikan. Regulasi emisi IMO dan MARPOL. IMO melalui MARPOL Aneks 6 menetapkan regulasi ketat terhadap emisi NOx, SOx, dan particulate matter atau disebut dengan PM. Kondisi dan perawatan mesin hidup kapal sangat berpengaruh terhadap kualitas pembakaran dan tingkat emisi gas buang yang dihasilkan. Sehingga manajemen perawatan menjadi kunci kepatuhan regulasi. Berikutnya, dampak kondisi mesin pada emisi. Yang mesin terawat, yaitu pembakaran sempurna dan emisinya rendah. Nah, ketika komponen mesin hidup dalam kondisi optimal, proses pembakaran bahan bakar MDO maupun HFO berlangsung sempurna. Atomisasi bahan bakar ideal, rasio udara bahan bakar sesuai, dan suhu pembakaran terkontrol menghasilkan emisi NOx, SOx, dan PM jauh di bawah ambang batas MARPOL Aneks 6. Berikutnya, mesin kurang terawat, yaitu pembakaran tidak sempurna dan emisi menjadi tinggi. Nah, komponen aus atau kotor menyebabkan pembakaran tidak sempurna. Injektor tersumbat menghasilkan atomisasi buruk, turbocharger kotor, menjadi mengurangi pasokan udara dan piston ring aus sehingga menurunkan tekanan kompresi. Akibatnya NOx meningkat, asap hitam atau PM tinggi, konsumsi bahan bakar menjadi naik 8 sampai 12% dan beresiko menyebabkan pelanggaran regulasi IMO. Berikutnya adalah regulasi emisi global. Batas NOx atau Tier 2 dan 3, SOx dan PM dari IMO, Marpol Annex 6, sulfur cap 0,5% global dan 0,1% di ECA berlaku sejak 2020 dan EIAPP Certificate dan program perawatan NOx wajib untuk kapal baru. Berikutnya permasalahan. Yang pertama studi kasus inspeksi mesin induk. Nah, hasil inspeksi mesin induk kapal menunjukkan emisi gas buang mendekati batas maksimum. Marpol NOx tercatat 92% dari batas Tier 2, kompositas asap mencapai 85% dan suhu gas buang menjadi meningkat menjadi 40 derajat Celcius di atas normal. Dan konsumsi bahan bakar menjadi naik signifikan sebesar 8 sampai 12% dari kondisi desain. Berikutnya, data teknis dan indikasi kerusakan. Nah, temuan teknis lanjutan, asap hitam intermiten saat beban tinggi. Tekanan udara bilas turun menjadi 0,15 bar, kadar karbon dalam minyak pelumas meningkat, dan suhu gas buang tidak merata antar silinder dengan perbedaan 35 sampai 50 derajat Celcius. Indikasi
kuat adanya keausan, komponen kritis yang mempengaruhi kualitas pembakaran. Nah, berikutnya ada data teknis dan indikasi kerusakan. Nah, temuan dari inspeksi mesin induk kapal terdiri dari tiga. Yang pertama, asap hitam intermiten saat beban tinggi, yaitu lebih besar 75% MCR. Kedua, tekanan udara bilas menurun 0,15 bar dari nilai nominal. Yang ketiga, kadar karbon dalam minyak melumas meningkat secara signifikan. Yang kedua, ada indikasi kerusakan lanjutan yang terdeteksi. Yang pertama, pola asap hitam menunjukkan pembakaran tidak sempurna pada beberapa silinder. Penurunan tekanan bilas mengindikasikan fouling atau kerusakan turbocharger. Dan yang terakhir, peningkatan karbon dalam pelumas menandakan blow by gas akibat kausan piston ring maupun liner. Nah, berikutnya ada rumusan masalah. Yang pertama, komponen apa yang paling berpengaruh terhadap emisi gas buang? Dan yang kedua, bagaimana maintenance mempengaruhi kualitas pembakaran dan emisi? Dan yang terakhir, program perawatan apa yang harus diprioritaskan? Nah, selanjutnya spesifikasi mesin induk kapal. Spesifikasi teknis utama. Yang pertama, tipe 4-stroke marine diesel engine. Yang kedua, daya 6.000 horsepower atau 4.414 kilowatt. Yang ketiga, jumlah, jumlah silinder terdiri dari 8 silinder segaris inline. Dan sistem injeksi terdiri dari common rail fuel injection dan turbochargernya ABB TPS 57. Dan yang terakhir, internal overhaul dilakukan setiap 16.000 jam operasi. Nah, yang kedua ada parameter operasional. Bahan bakar yang digunakan bisa MDO maupun HFO atau disebut dengan marine diesel oil atau heavy fuel oil. Yang kedua, sistem pendingin menggunakan fresh water cooling dengan heat exchanger. Dan selanjutnya sistem pelumasan menggunakan force lubrication system. Nah, dan putaran nominalnya terdiri dari kurang lebih 500 sampai 600 rpm disebut dengan medium speed. Nah, aplikasi yang digunakan penggerak utama kapal niaga bertonase besar. Sertifikasi sesuai Marpol Annex 6. Dilengkapi dengan EIA-PP Certificate. Berikutnya, injektor bahan bakar. Fungsi dan kondisi injektor adalah injektor bahan bakar berfungsi mengatomisasi bahan bakar secara presisi ke dalam ruang bakar. Kausan nozzle menyebabkan pola semprotan tidak merata, tetesan bahan bakar membesar, dan distribusi bahan bakar ke silinder menjadi tidak seragam. Akibatnya, pembakaran tidak sempurna terjadi secara konsisten, menghasilkan peningkatan emisi NOx hingga lebih dari 25% dan emisi partikulat matter hingga lebih dari 60% di atas batas normal. Resiko melewati interval pergantian, yaitu interval servis injektor yang direkomendasikan adalah setiap 4.000 sampai 6.000 jam operasi. Nah, keterlambatan penggantian atau overhaul injektor menyebabkan degradasi atomisasi progresif, peningkatan konsumsi bahan bakar dari 8 hingga 12%, dan suhu gas buang naik tidak merata antar silinder di antara 35 sampai 50 derajat Celcius, serta potensi pelanggaran
batas emisi Marpol Annex 6 Tier 2 ataupun 3. Nah, injektor merupakan komponen dengan prioritas perawatan yang sangat tinggi. Berikutnya ada turbocharge. Nah, penurunan efisiensi dan tekanan udara bilas. Fouling pada turbocharger ini menyebabkan penurunan efisiensi turbin dan kompresor secara signifikan. Nah, tekanan udara bilas yang turun sebesar 0,15 bar mengakibatkan berkurangnya pasokan udara ke ruang bakar. Nah, kondisi ini menyebabkan rasio udara bahan bakar tidak optimal, sehingga pembakaran menjadi tidak sempurna dan emisi gas buang meningkat secara drastis. Berikutnya, dampak emisi CO lebih dari 30% dan HC lebih dari 20%. Akibat penurunan efisiensi turbocharger, kadar karbon monoksida dalam gas buang meningkat hingga 30% dan hidrokarbon meningkat hingga 20% di atas batas normal. Perawatan rutin berupa water washing, turbocharge, dan pemeriksaan bearing wajib dilakukan setiap 4.000 jam operasi untuk mempertahankan efisiensi optimal dan kepatuhan regulasi Marpol Annex 6. Berikutnya ada piston ring dan liner. Tekanan kompresi turun dan blow by gas, yaitu keausan pada piston ring menyebabkan hilangnya kerapatan silinder, sehingga tekanan kompresi turun signifikan. Gas bertekanan tinggi, blow by, merembes melewati celah ring ke ruang engkol, mengurangi efisiensi pembakaran dan mencemari minyak pelumas dengan jelaga karbon. Dampak emisi dan indikasi kerusakan. Keausan piston ring dan liner berdampak langsung pada peningkatan emisi. NOx meningkat lebih dari 15% akibat pembakaran tidak sempurna, dan PM meningkat lebih dari 25% karena oli ikut terbakar. Nah, indikasi utamanya yaitu kadar karbon dalam minyak pelumas meningkat, asap hitam dari knalpot, dan konsumsi bahan bakar yang naik. Analisis komponen katup masuk dan buang. Nah, kebocoran kompresi dan gangguan valve timing. Nah, keausan pada katup masuk dan buang menyebabkan kebocoran kompresi sehingga tekanan di dalam silinder tidak optimal. Nah, gangguan pada valve timing mengakibatkan campuran udara bahan bakar tidak terbakar sempurna dan menurunkan efisiensi thermal mesin secara signifikan. Dampak dari emisi HC lebih 20%, NOx lebih dari 10%, prioritas sedang sampai tinggi. Kebocoran katup meningkatkan emisi hidrokarbon hingga 20% akibat bahan bakar tidak terbakar, serta NOx naik 10% karena suhu pembakaran tidak stabil. Interval perawatan, yaitu inspeksi katup setiap 8.000 jam, lapping katup dan pengukuran celah katup wajib dilakukan untuk menjaga kepatuhan Marpol Annex 6. Sistem pendingin. Suhu pendingin yang terlalu rendah menyebabkan emisi HC tinggi. Nah, ketika suhu air pendingin mesin terlalu rendah, pembakaran berlangsung tidak sempurna karena campuran bahan bakar dan udara tidak mencapai suhu optimal. Kondisi ini menyebabkan peningkatan emisi hidrokarbon yang signifikan akibat bahan bakar yang tidak terbakar habis. Perawatan termostat dan heat exchanger secara rutin sangat penting untuk menjaga suhu kerja ideal mesin induk. Suhu pendingin yang terlalu tinggi mengakibatkan emisi NOx meningkat drastis lebih dari 20%. Sebaliknya, suhu pembakaran yang terlalu tinggi akibat sistem pendingin yang tidak berfungsi optimal menyebabkan lonjakan emisi NOx hingga lebih dari 20% di atas batas normal. Suhu tinggi mendorong reaksi oksidasi nitrogen di dalam silinder secara berlebihan. Pemantauan suhu gas buang per silinder dan kalibrasi sistem pendingin
secara berkala wajib dilakukan dalam program PMS kapal. Nah, berikutnya ada pengaruh maintenance pada pembakaran. Yang pertama, servis injektor dilakukan setiap 4.000 sampai 6.000 jam agar mengakibatkan automasi sempurna dan menjadi emisi yang optimal. Water washing turbocharger menjadikan efisiensi udara bilas terjaga dan CO dan HC menurun. Yang ketiga, perawatan piston dan liner menjadikan tekanan kompresi ideal dan pembakaran tepat waktu. Nah, dampak kerusakan mesin yang pertama, performa menjadi turun dan konsumsi bahan bakar naik 8 sampai 12%. Berikutnya, dampak dari operasional, asap menjadi hitam, alarm palsu, dan resiko kegagalan mendadak. Dampak dari regulasi, mendapatkan denda, detention kapal, dan kehilangan sertifikat EIAPP. Tindakan segera dari 0 sampai 2 minggu. Yang pertama, overhaul injektor dan pergantian nozzle. Yang kedua, water washing turbocharger dan pengecekan bearing. Dan yang terakhir, mengukur tekanan kompresi dan analisis minyak lumas. Berikutnya, solusi tindakan jangka menengah dari 1 sampai 3 bulan. Yang pertama, inspeksi piston pada ring dan liner, mengukur tekanan kompresi tiap silinder. Yang kedua, penyetelan katup masuk dan buang, kalibrasi timing injeksi pada bahan bakar. Yang terakhir, pembersihan pada air cooler dan intercooler agar kalibrasi sistem monitoring emisi. Program perawatan jangka panjang atau PMS, tabel program sistem perawatan terencana, PMS mesin induk. Yang pertama, injektor bahan bakar harus diservis tiap 4.000 sampai 6.000 jam, overhaul tiap 12.000 jam, parameter tekanan semprot, atomisasi, dan kebocoran nozzle. Yang kedua, turbocharger, water washing tiap 500 jam, bearing check tiap 8.000 jam, parameter tekanan udara bilas, RPM, suhu gas masuk maupun buang. Piston ring dan liner menginspeksi tiap 8.000 jam, pergantian tiap 16.000 jam, parameter tekanan kompresi, blow by kadar karbon pelumas. Berikutnya, katup masuk dan buang dilakukan penyetelan tiap 4.000 jam, overhaul tiap 12.000 jam, parameter valve clearance, kebocoran, dan timing. Nah, dari sistem pendingin, dilakukan pembersihan air cooler tiap 6.000 jam, inspeksi pada HE tiap 12.000 jam, parameter suhu air tawar dan suhu gas buang tiap silinder. Minyak lumas, menganalisa berkala tiap 1.000 jam, pergantian tiap 4.000 jam, parameter dari viskositas, TBN, kadar karbon dan logam, target PMS, emisi NOx menjadi kurang dari 80% batas tier 2 dan opasitas kurang dari 70% untuk konsumsi bahan bakar yang stabil. Berikutnya, condition monitoring dan pengawasan emisi. Parameter yang dipantau secara kontinu. Yang pertama, suhu gas buang silinder untuk mendeteksi keseimbangan pembakaran antar silinder. Yang kedua, tekanan udara bilas turbocharger untuk mendeteksi indikator efisiensi kompresor dan intercooler. Yang ketiga, analisis minyak lumas berkala untuk mendeteksi kadar karbon, viskositas, dan kontaminan logam. Yang keempat, tekanan kompresi tiap silinder untuk mengevaluasi kondisi piston ring dan liner. Sistem pengawasan emisi dan ambang batas. Yang pertama, exhaust gas analyzer terpasang permanen untuk NOx, SOx, CO, HC, dan opasitas. Yang kedua, threshold warning ditetapkan pada 80% batas regulasi Marpol Annex 6. Yang keempat, alarm dini aktif sebelum parameter melampaui batas tier 2 maupun 3 IMO.
Yang terakhir, data logging otomatis untuk pelaporan EIAPP untuk audit port stage control. Dan yang terakhir, kesimpulan. Nah, berdasarkan analisis yang telah dilakukan, terdapat 4 komponen kritis mesin induk kapal yang paling berpengaruh terhadap emisi gas buang. Yang pertama, injektor bahan bakar, turbocharger, piston, ring, dan liner, serta katup masuk dan buang. Nah, kerusakan produk komponen-komponen ini terbukti menyebabkan peningkatan signifikan emisi NOx, SOx, dan PM yang melampaui batas regulasi Marpol Annex 6. Maintenance tepat waktu menjadikan pembakaran sempurna dan emisi rendah dan mematuhi kepatuhan regulasi. Yang kedua, prioritaskan tindakan segera yang terdiri dari 1 sampai 2 minggu untuk overhaul injektor dan water washing turbocharger. Yang ketiga, menerapkan PMS jangka panjang dengan zero tolerance delay pada interval perawatan. Yang keempat, mengimplementasi online emission monitoring dan pelatihan masinis secara berkala. Dan yang terakhir, audit KPI, perawatan, dan memastikan ketersediaan stok suku cadang kritis di kapal. Sekian hasil presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.